Kalau kita bekerja di sini dengan secara baik-baik, secara sah dan resmi, di sini enak-enak aja Mas ya. Ya, alhamdulillah. Kita difasilitasi semuanya dan permit kerja pun kita juga ditanggung, alhamdulillah. Kita akan selalu mengingat kenangan-kenangan baik yang ada di sini. Ya, Terutama kita selalu jumpa dengan orang-orang baik yang ada di Malaysia ya Mas ya. Kadang-kadang saya sama Mas Randy makan di kedai, tiba-tiba ada orang yang bayar ya kan. Itu sering sekali loh. Apalagi Pak Hasim ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kemarin ramai yang berkomentar, Bang Mas Randy kemana? Kok nggak diajak ngevlog, nggak diajak buat video? Kok sekarang jarang-jarang sekali sama Mas Randy? Jadi ceritanya agak-agak kurang bagus sahabatku semua. Kenapa akhir-akhir ini saya jarang keluar sama Mas Randy? Tapi beliau selalu bersama saya. Ini dia Mas. Ya, Ramai sahabat-sahabat yang bertanya, kenapa jarang-jarang keluar bersama Mas Randy? Tidak seperti dulu. Kalau dulu sering keluar petang cari makan gitu. Sebenarnya juga pengen seperti itu ya Mas ya. ya. Tapi ada kendala dikit. ada kendala dikit. Kadang-kadang kerjaan kita banyak. Kadang-kadang di saat seperti ini yang kita tidak harap Mas ya. Jadi kita tidak berharap seperti ini, akhirnya namanya ada halangan kecil lah. Ini kan udah lepas monsun ya. Monsun udah habis, jadi kerjaan ada agak banyak lah. Nah itu ya. Kalau monsun tuh kerjaan kurang lah. Sebab hujan terus ya. Ya, hujan, Terus sikit-sikit angin, gerimis. gerimis. Kalau di Malaysia, kalau monsun itu memang anginnya kuat, hujannya hampir setiap hari. Ya. Dan alhamdulillah sekarang monsun sudah selesai. Kerjaan pun semakin banyak Mas ya. Ya, makin banyak. Makin banyak, jadinya itu nggak bisa senantiasa petang-petang keluar. Nggak bisa. Jadi perlu mengatur waktu. Ya. Kalau tem balik awal kita bisa jalan-jalan cari makan ya Mas ya. Ya. Dan kali ini pun juga ada halangan sedikit tengah servis kendaraan. Makanya kita pun juga jarang-jarang Ya. keluar ya. Kendaraannya diservis belum selesai. Tapi hari ini kita akan cari-cari makan Mas ya. Ya. Cari makan apa Mas kira-kira yang enak? Makan apa ya? Makan apa? Rencana? Nasi biryani Nasi biryani. boleh. Tak tahu nasi biryani kemana yang sedap? Nasi biryani itu loh Mas, nasi biryani yang ada di kedai Pakistan itu loh. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Kita belum pernah loh Mas makan nasi biryani. Belum pernah buat konten makan nasi biryani ya. Belum pernah. Pakistan tuh jual nasi biryani juga. Jual nasi biryani Mas di kedai Pakistan itu. Kalau malam-malam seperti ini Mas, kalau cari nasi biryani ya di kedai Pakistan. Boleh. Sama kita nanti pesan roti nan. Ternyata sahabatku semua, kita belum sempat keluar tapi anginnya sudah kuat Mas ya. Anginnya sudah kuat. Sebentar. Jangan di bandar. Sebentar sahabatku semua, saya videokan ya. Anginnya kuat sangat loh. Itu dia sahabat-sahabatku semua. Kita belum sempat keluar tapi sudah angin kuat dan hujannya sudah tiba. Waduh, nggak bisa cari makan ini sahabatku semua. Ini kalau kita hari ini nggak bisa keluar ya terpaksa harus masak Maggi Mas ya. Nggak apa-apa Mas masak Maggi. Kata Mas Randy kalau malam ini nggak keluar masak Maggi. Maggi nggak apa-apa, nggak masalah. Janji makan ya. Maggi sama telur ya. Ya kan? Maggi sama telur sahabatku semua. Kalaupun malam-malam seperti ini aktivitas ketika berada di perantauan Malaysia ya burak-burak bersama Mas Randy. Kalaupun tengah malam sikit nanti kita juga boleh makan Mas ya. Makan masak apa adanya sebab belum berbelanja. Dan di tempat kerja saya, tempatnya ini jauh daripada kedai gede Mas ya. Ya. Jadi kalau kita mau cari makan aja itu jaraknya sekitar 30 menitan. Kalaupun kita mau berbelanja di kedai runcit juga jaraknya juga cukup lumayan jauh. Tapi walaupun jauh dari perumahan, alhamdulillah untuk fasilitas rumah terus alat-alat masak di sini itu dibagi gratis. Mas Randy sudah berapa tahun di Malaysia Mas? Awal ke baru Hitung semua Mas, jangan balik-balik. Hitung semua total. 2006, ya nggak salah. Hah?
2006. Ya, 2006 sudah masuk Malaysia. masa di KL. Masuk di KL. Ah, Dulu di KL kerja apa, Mas? kerja Kong. Kongsi Kong 2006. Ya. Masa itu satu hari berapa, Mas? 2006. Satu hari 45 ringgit. Wah, udah cukup lumayan besar, Mas ya. Guys, hujan guys. Waktu itu ya kan? Iya. Oh, di tahun 2006 satu hari RM 45 ringgit. Ya, Oh. 45 ringgit. OT termasuk? Itu basic kan. Oh, basic saja. Oh, satu hari 45 ringgit. Kerja kongsi kong. OT-nya banyak nggak, Mas? Tapi kalau bangunan kan banyak. Oh, OT kalau bangunan banyak. Di KL berapa tahun, Mas? KL sampai 2011. Sampai 2011. Ya, Berarti di KL 6 tahun ya? 4. 4 tahun. Ya 6. 6 tahun lah. 5. Oh, 5 tahun. 5. Di KL 5 tahun terus pindah di Johor. Ini Johor. Di Johor berapa tahun? Johor dari 2014 2014 sampai sekarang. sama. Berarti kurang lebih Mas ini sudah puluhan tahun di Malaysia ya? Oh iya, Mas. Aku tuh orangnya macam nggak suka pindah kalau lagi ya di situ. Oh, berarti Mas Randy ini tipe orang yang nggak suka pindah-pindah kerja. Nah, kecuali balik kampung baru masuk lagi lain tempat di situ terus. Oh, berarti kalau di situ nyaman tetap Hidup terus. di situ ya? Nah, Mas, ini boleh tanya nggak ya? Boleh tanya nggak ya? boleh saja. Masalahnya ini agak menyangkut privasi, Mas. Oh, saya ingat kehormatan tadi. Bukan. Selama Mas puluhan tahun kerja di Malaysia, Apa? dapat apa gitu loh? Oh, Bisa bangun apa, dapat apa gitu. Oke, gini. Biar penonton juga gak penasaran, Mas. Kok puluhan tahun di Malaysia sebenarnya boleh dapat apa sih kok sampai lama banget kerja di Malaysia gitu? Oke. Dapat apa coba, Mas? Kalau Mas boleh jawab ya jawab, tapi kalau Mas nggak boleh jawab nggak masalah. Boleh, nggak ada masalah. Ya, Sebelumnya ya kita ucapkanlah kita terima kasih. terima kasih kepada Malaysia. Iyalah, harusnya. Ya, Udah ngizinin kita kerja di sini. ya. Lepas tuh udah Kita cari nafkah dari Ya. sini lah, cari rezeki ya. ya udah dimudahkan. Lepas tuh banyak juga kawan-kawan yang baik. Alhamdulillah. Lepas itu kalau hasil sih alhamdulillah banyak. Kira-kira berapa, Mas? Puluhan tahun kerja di Malaysia, hasilnya dapat Nggak- apa aja, nggak Mas? sampai puluhan lah. Ya, Mas masuk Malaysia 2006. 2006. Ya kan? Sekarang Nah. berapa, Mas? Kok nggak puluhan tahun? Ya puluhan tahun toh, Mas. 2006 tuh kan biasa kalau kita masih masuk bujang Iya. bukan biasanya kan kalau bujang nih kan belum bisa nyimpan lah. Paling kita kan bantu orang tua. Betul. Memang. Kecuali kita udah menikah baru Betul. kita untuk simpan sendiri. Betul, Gitu. setuju. Kalaupun Ah. kita masuk di Malaysia bujang itu memang nggak bisa simpan-simpan. nggak bisa simpan. Sama, Mas, seperti saya. Dulu Kayak saya kita nggak bisa hitung. Oh, saya hasil segini nggak bisa. nggak bisa. Masanya Soalnya bujang. kita taunya Seneng. dapat ngasih orang Ngasih tua. orang tua, Dapat, ngasih orang Terus tua. sambil kita seneng-seneng ya. Ya, itu Biasanya saja. kayak gitu ya kalau bujang. Ya, bujang gitu aja. 2006 masuk Malaysia sampai sekarang. Ya. Aku dulu masuk Malaysia 2010, Mas. Jadi lamaan, Mas. Saya 2006. Tapi 4 tahun atau 3 tahun kalau kita bilang nggak dapat apa-apa. Masih bujang. Iya, bujang. Bujang itu memang Bukan aneh, Mas. nggak dapat apa-apa, kita kayak ngasihkan ke orang, Orang tua. tua. Selebihnya kita buat tabung sikit-sikit untuk modal nikah dan kita buat untuk senang-senang lah. Ya, Karena nggak ada nabung ya. Mas, Semua ngasih. oh, semua Mas ngasih orang tua. Ngasih orang tua. 2006 sampai berapa, Mas bujang? Sampai 2013. Oh, 2013. Ya, tapi 2011 aku udah balik. Oh, 2011 udah balik. Nah, jadi berapa tahun di kampung? Berapa tahun di kampung, Mas? Ya, 2011 sampai 2014 bulan 7 ya kalau nggak salah ya. Ya. Nah, dari situ baru saya kesini lagi. Oh. Terus dapat apa, Mas? Yang 2006 nggak ada. 2006 kosong lah. Ya kosong, kan bantu orang tua. Ya, 2006 dari 2000 berapa? Dapat istilahnya bukan dapat lah, dapat. Heeh. Kita soalnya kita bantu orang tua kan. Iya. Ya beli tanah, buat rumah, beli Oh. kendaraan. Berarti waktu bujangan masih boleh beli tanah?
Bisa. Alhamdulillah. Jadi Jadi bantu orang tua lah. masa kerja di KL itu masih bisa beli tanah, tapi sambil dibantu orang tua. Hasil untuk sendiri nggak ada, jadi kita bantu orang tua, bikin rumah, beli tanah, beli motor, beli ketel. Oh, berarti Mas selama bekerja di Malaysia di KL 2006 itu untuk bantu-bantu orang tua. Ya, sampai 2011. Terus Mas, selama Mas sudah menikah, masuk Malaysia lagi, itu bisa 2014. ya 2014 sampai sekarang. Dapat apa Mas? Dapat banyak, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih alamin ya. Alhamdulillah dapat rumahnya kalau nggak salah 12 kali 9. Rumahnya 12 kali 9. Ya, 12 kali 9. Tanahnya juga beli sendiri. Ya, beli. Dari hasil kerja di Malaysia. Ya. Wow, alhamdulillah. Sama Mas. Selama saya bekerja di sini Mas, ya kan? Saya itu sudah kawin pengantin baru. Ya. Dapat sekitar 4 bulan. Mau nggak mau saya terpaksa masuk ke Malaysia sebab saya di kampung orang yang nggak ada. Kalaupun berkebun di kampung, Mas tahu sendiri, hasil sayuran di sana itu harganya murah, bukan seperti di Malaysia ya kan. Mungkin kalau anggapan sahabat-sahabatku, kenapa nggak? Mungkin kalau anggapan sahabat-sahabatku daripada Malaysia yang kurang tahu informasi ini, saya akan jelaskan di video ini. Kenapa nggak berkebun saja di Indonesia? Gini dia. Sebab saya juga pernah berkebun di Indonesia waktu saya pulang dari sini. Ya, sebab saya jelaskan dulu Mas. Ini kebun di desaku. Oh iya, sahabat-sahabatku semua, kalau berkebun di desaku, hasil sayurannya itu harganya murah banget. Murah banget. Bayarannya murah. Bukan Mas, maksudnya kalau kita tanam sendiri, hasil sayurnya kita jual, itu harganya murah banget. Iyalah, pendapatannya nggak seperti di Malaysia, harga sayur mahal, ya kan? Kalau di Malaysia kan harga sayur mahal. Kangkung satu ikat dekat pasar raya boleh mencecah 5 ringgit. Ya. Itu kalau di kampung saya cuma berapa Mas? Seringgit tak sampai loh. Rp2.000 60 sen. Jadi beda banget berkebun di Indonesia dan berkebun di Malaysia. Kalau tempat saya biasa satu ikat segini. Ya berapa? Rp5.000. Di mana itu Mas? Rp5.000 mungkin dalam di Flores. Tak sampai 2 ringgit ya? Di Flores. Ya. Tak sampai 2 ringgit. Sampai 2 ringgit lah. Oh, berarti kalau di Flores agak lumayan mahal Mas ya. Tapi kalau di Jawa memang Mas terlalu, kalau di Jawa itu sayur. Flores kan nggak ada tanam sayur Mas. Paling orang bukit lah. Jadi gersang kan tanah gersang. Jadi di kampungnya Mas Randy dan di kampung saya Jawa itu berbeda. Kalau di kampungnya Mas Randy, harga sayur agak lumayan mahal. Sebab tanahnya apa Mas? Gersang, merah, panas. Tapi kalau di Jawa harga sayur, ya Allah, murah banget. Itulah kenapa saya lebih memilih bekerja di Malaysia. Ya sebab di Malaysia ini, alhamdulillah, untuk cari rezeki, selagi kita niatnya baik, selagi kita ikhlas dalam bekerja, menjaga adab sopan santun di negara orang, masuk dengan secara baik-baik, insya Allah dapat rezeki yang berkah. Walaupun orang luar kata, buat apa kerja di Malaysia, gaji kecil sama dengan gaji di Jakarta, bla 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 bla. Mereka belum tahu. Ya kan Mas ya? Ini gini, sekarang tuh dari cara kita bersyukur saja. Nah, dari cara kita bersyukur saja. Ya. Insya Allah kalau kita bersyukur, akan ada rezeki yang tiba-tiba gitu. Oh iya Mas, saya sampai lupa bertanya ya kan. Mas, hasilnya dapat apa aja Mas? Tolong diceritakan Mas. Saya ya dapat rumah. Iya. Rumah itu alhamdulillah lumayan besar, 9 meter kali 12 meter. Alhamdulillah. Tanahnya juga beli hasil dari sini. Tanahnya beli. Pas itu punya motor. Alhamdulillah. Ada kendaraan adalah. Alhamdulillah. Pas itu anak sekolah. Alhamdulillah. Ini kali mau beli tanah lagi. Ini mau beli tanah lagi Mas. Ya. Masya Allah, barokah, mudah-mudahan rezekinya tambah lancar Mas. Makanya kita jangan, ya untuk yang merantau di Malaysia jangan lupa istilahnya ya, baik buruknya orang sini tetap kita harus ucapkan terima kasih juga. Karena apa? Ya dari sini juga rezeki kita, memang rezeki Allah yang atur. Tapi kan tanpa ada peluang kayak gini kan, ya nggak bisa lah kita dapetin dengan senang.
Betul Mas, Kalau setuju. andai kata kita kerja di Indonesia, memang lah di Indonesia pun ada kerjaan juga. Tapi sekedar untuk makan bisa lah. Iya, untuk makan. Untuk Soalnya makan saja. upahnya itu hari saya pernah kerja di Kalimantan, kerja sawit. Iya. Paling besar itu 2 juta. 2 juta tuh di sini paling 600 ringgit. Itu tahun berapa Mas kerja sawit di 2013. 2013? Iya. Kerja sawit di Kalimantan 1 bulan 2 juta. 2 juta. Beda banget Mas. Beda banget dengan di sini Mas ya. Itulah Mas, kadang-kadang saya juga Bayarannya murah. Makanya kebanyakan orang lebih suka merantau gitu. Itulah Mas, kadang-kadang aku juga pelik ya. Kita kan punya sawit sama-sama ya kan. Tapi anehnya kenapa pekerja yang di Indonesia ya kan untuk kerja di sawit gajinya pun kenapa nggak semahal di sini ya? Ya, kalau sini kan kira apa ya? Kalau di sini kira borong juga ada, harian juga ada. Harian ada. Tapi harian di sini juga cukup lumayan loh Mas. Ya lumayan sih. Itulah kenapa banyak Sini sekali. sawit besar loh gajinya, bisa sampai 5.000. Iya kalau panen buah. Iya panen. Panen buah Kalau memang. sana panen paling besar, ya 1.000 ringgit lah kalau di sini. Oh. Kalau saya kan nebas. Oh Mas itu- nebas. Nebas paling 1,8. Oh 1.800.000 tuh. Iya. Oh, nebas itu borong sahabatku semua. Nebas itu bukan borong. Apa Mas? Nebas motong-motong itu. Semak-semak. Nah, semak. Oh. Ada kata sawit udah tumbuh nih. Paham. Kalau di sini Ya. potong rumput Mas. Iya, sana bilang nebas pakai parang Malaysia, orang Oh. sana bilang parang Malaysia yang panjang itu loh. Oh, oke. Berarti membersihkan semak-semak lah. Iya. 1.800.000 satu bulannya. Iya. Makan sendiri. Makan sendiri, bayar makan lagi. Itu tahun 2013 ya. Ya makan itu sekitar 400.000, mungkin dalam 100. Berarti Mas bersih dapat berapa kalau kerja di Indonesia? Paling 1 juta lah bisa ngirim. Itu kalau udah jimat. Kalau nggak jimat, belum rokok, belum top up, Berarti perbedaannya jauh Mas ya dengan di sini ya? jauh makanya. Oh. Jadi agak ada perbedaan Sini yang kan jauh memang. andai dulu biasanya top up biasanya 30 ringgit udah bisa pakai sebulan ya. Iya. Kalau di sana baru kita daftar, kalau pakai nonton YouTube kan Ya, 5 menit udah habis semua dalam 30 ringgit itu. iya paham Mas. Aku paham Mas. Kuat bener itu datanya. Di Indonesia itu memang kalau untuk urusan kota, Internetnya itu kuat. saya baru balik kampung Mas. Saya terasa loh. Terasa. Kalau di sini kita cukup beli 30 ringgit ya kan? Bisa pakai sebulan. Wah, itu bisa pakai 1 bulan. Tiap hari boleh nonton Iya, gitu. tiap hari boleh nonton. Apalagi kalau tengah malam di sini Ya. kan banyak gratisannya. Iya. Kalau di tempat kita Mas, kadang-kadang saya kalau sudah ada juga ya. Aku beli yang daftaran sekitar 300.000, katanya 1 bulan. Tahu nggak? 12 hari sudah habis. 300.000. Itu 300.000 kalau uang sini itu sekitar 100 ringgit. Udah isinya mahal, Isinya mahal. minta bonusnya lagi kan biasanya kita ngisi 20 nih. Iya. Ya, kita harus bayar 25. Iya. Lepas itu top up-nya masuk nggak sampai 20. Oh, nggak sampai 20. Iyalah, dia kan ada pemotongan berapa Jadi ada perbedaannya Iya, sahabat-sahabatku semua antara beli internet di Indonesia dan di Malaysia. Kalau di Malaysia ini lebih murah banget. Murah banget Mas ya. Nah, makanya kebanyakan Indonesia itu kan sanggup dia lalu belakang gitu. Iya, kadang-kadang itu ada orang yang sanggup lalu Iya, belakang iya, untuk belakang. cari kerja di sini. Sebenarnya mereka kadang-kadang ada yang tahu resikonya seperti apa, tapi mau gimana lagi Mas ya? Iya. Namanya tengah terdesak, ya mau nggak mau kadang-kadang mereka lakukan seperti itu. Iya. Karena ya kembali lagi ke kebutuhan Mas ya. Tapi untuk orang-orang yang nggak tahu ya Mas ya, mereka itu seolah-olah apa ya, maksudnya ngecam, oh kerja di Malaysia kayak gitu kayak gini. Sebenarnya nggak seperti itu sahabatku semua. Jadi kalau kita kerja di sini dengan secara oke, kalau kita bekerja di sini dengan secara baik-baik, secara sah dan resmi, di sini enak-enak aja Mas ya. Ya, alhamdulillah. Kita difasilitasi semuanya dan permit kerja pun kita juga ditanggung, alhamdulillah. Mas dapat hasil rumah, motor, ya kan, hasil dari kerja di Malaysia. Mas mau beri pesanan apa untuk para teman-teman yang kerja di sini dan juga untuk Malaysia? Oke, untuk
sesama kita ya, sama pekerja dari Indonesia sama pekerja yang kerja dari di Malaysia lah. ya. Tak kira lah bukannya Indonesia ke Pakistan ke Rohingya ke mana, yang penting intinya ya kita bertamu. Ingat, pertama tuh kita pesan pertama, kita nih tamu. Betul. Kita harus ingat kita nih tamu. Iya. Dan kita harus tahu peraturan sini, Betul. peraturan negara orang. Betul. Apa yang perlu kita patuhi, apa yang Betul. perlu kita kerjakan. Nah, itu penting. Betul. Terus itu ya usahakan gunakan dengan ya peraturan itu, kita usahakan kita harus jaga, jangan kita sampai dilanggar. hormati orang sini. Betul. Jaga bahasa, jaga Betul. lisan kita. Betul sekali. Kalau kita baik sama orang, Iya. orang pasti baik sama kita. Setuju sekali. Ya, kalau kita buruk sama orang, walaupun di tempat kerja kita kurangnya kita butuh pekerjaan itu, jadi kita kerjakan Dengan pekerjaan sepenuh hati. kita itu dengan ikhlas. Betul sekali. Kita harus cintai pekerjaan kita. Betul. Kalau kita nggak cinta dengan pekerjaan kita, ya pasti kita nggak akan betah. Betul sekali, Mas. Kita pasti bermasalah di situ. Ucapan untuk Malaysia. Ucapan untuk Malaysia, orang-orang Malaysia, apalagi yang saya tinggal di Johor ya, di Mesing, saya ucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah dengan rezeki yang saya dapat dari Malaysia, saya bisa bangun apa yang saya inginkan. Alhamdulillah. Saya bisa sekolah. Alhamdulillah. Dan terima kasih untuk Malaysia, Mas ya. Ya, terima kasih. Setidaknya sudah berbagi rezeki ya. Ya, karena Malaysia istilahnya bukan memang rezeki dari Allah, Ya, betul. tapi dengan tempat yang kita mengais mencari rezeki di sini, ya alhamdulillah apa yang kita inginkan kita dapat. Ya alhamdulillah. Nah, jadi sama Mas, saya jangan pun juga lupa bersyukur sama Allah. Betul. Jangan lupa berterima kasih sama orang Malaysia. Itu tuh penting. Betul Mas. Saya pun juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Malaysia ya kan. Karena dari sini saya pun juga bisa membuatkan rumah anak istri saya. Gini loh, baik buruknya orang orang Malaysia itu bukan tergantung pada mereka, Ya. pada kita. Betul sekali Mas. Bagaimana Setuju. kita melayani mereka? Betul. Bagaimana? Soalnya apa? Kembali kita ini tamu, tetap Betul. kita adalah tamu. Kita menghargai, kita harus Betul menghargai sekali, mereka. ya. Kayak gitu. Sebab Bukan saya berarti kita tamu kita suka sewenang-wenang di. nggak boleh. Nah, itu nggak boleh. Kita tetap harus tetap ingat, kita ini tamu. Betul. Itu aja. Dan kita harus kembali. Jangan netap, nggak boleh. Betul. Itu salah. Kita pasti akan kembali ke tanah air kita Mas. Ya. Di sini kita merantau. Nanti kalau sudah apa yang kita capai terwujud, kita juga selebihnya akan balik lagi ke kampung halaman. Ya. Dan pastinya kita akan selalu mengingat kenangan-kenangan baik yang ada di sini. Ya, gitu. Terutama kita selalu jumpa dengan orang-orang baik yang ada di Malaysia ya Mas ya. Kadang-kadang saya sama Mas Randy makan di kedai, tiba-tiba ada orang yang bayar ya kan. Itu sering sekali loh. Apalagi Pak Hasim ya kan. Ya, Pak Hasim itu malah seperti Masya Allah, orangnya baik. seperti bapak kita sendiri ya. Ya. Jadi kemana-mana pun selalu kita diajak ya kan. Ya. Bahkan sampai kita menolak. Karena kita segan Mas ya. Hampir setiap hari loh, tiap petang, tiap hari. Ayo jom makan. Kadang-kadang kita orang itu cari alasan yang kuat supaya kita tidak ikut Mas ya. Sebab hampir tiap hari loh. Jadi intinya kalau kita datang bertamu dengan baik, pasti di sini juga yang datang akan baik-baik. Terima kasih buat Malaysia, dan kiranya sahabat-sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha Channel, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.